Masudin ini yang benar-benar mampu memberikan satu yang luar biasa, khususnya bagi Anda pemirsa yang saat ini menderita atau ada gangguan dengan pendengaran. Kali ini kami akan mengajak Anda, kalau tadi siang kami berada di Ketanen ya, tempat di Banyuwarang, di mana sudah ada puluhan pasien yang mengikuti terapi. Kali ini kurang lebih 250 pasien yang akan diobati atau diterapi oleh Mr. Masudin. Baik, pemirsa, kali ini kami sekali lagi akan mengajak Anda bersama-sama untuk mengikuti secara langsung jalannya Mr. Masudin jalan-jalan. Yeah. Baik, bisa kita akan menuju ke tempat lokasi. Iya, oke. Baik, pemirsa, kita kali ini akan memasuki aula muktamar. Banyak sekali para peserta. Ya. Assalamualaikum, Kang. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Selamat datang. Ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Luar biasa ini terus ya. Baik. Ini para santri-santrinya pada cakep-cakep semua nih ya. Sudah pada mandi kayaknya. Kalau mandi sudah dari tadi. Oh, dari tadi. Tidak dari kemarin ya? Dari kemarin juga sudah mandi. Baik. Kita boleh di sini. Assalamualaikum untuk yang putri. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Biasanya kita boleh di sini. Kang Muklas, monggo silakan. Kang Muklas. Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa, kita nanti sekali lagi akan monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih dan sekali lagi kita berdiri saja di sini. Iya. Terima kasih. Baik, pemirsa, sekali lagi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pada malam hari ini kita berada di Aula Muktamar Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, di mana pada malam hari ini kita akan mengikuti program spesial Mr. Masudin Jalan-Jalan yang puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa hadir menjumpai para santri-santri dan santriwati yang ada di Ponpes Lirboyo dan juga beberapa masyarakat umum yang juga mengikuti program Mr. Masudin Jalan-Jalan. Sekitar kurang lebih ada 250 pasien yang akan diterapi Mr. Masudin. Ya. Kami tidak menyangka ya, bahwa di salah satu pondok ini kemarin Gus War, ya, beliau menyampaikan maksud siapa yang datang? Gus Adib. Ya. Saya perkirakan bahwa santri ini sekitar hanya 50 orang. 50 orang ya. Tapi ternyata satu realita banyak sekali. Banyak sekali ya. Baik, nanti insya Allah akan satu persatu akan diterapi kampung ala Mr. Masudin ya, jalan-jalan. Baik, Mr. Masudin dan juga Kang Muklas, mohon maaf sebelumnya mungkin perlu kita kupas sedikit kembali bahwa gangguan pendengaran ini bisa disebabkan sejak lahir, kemudian karena banyak masa mungkin yang sudah pada dewasa berdenging atau berdengung, ini yang menjadi masalah yang cukup banyak ya, kurang lebihnya di sini yang akhirnya bisa menyebabkan seseorang ini tidak bisa mendengar sama sekali. Seperti apa ini? Berdiri? Ya, monggo silakan berdiri. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nimatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti faqad satama hadha wa qadhafa hadha wa qalamal hadha
wasafaka dama hadza wa daraba hadza fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa inna faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma an alaih wa khida min khotoyahum faturhat summa alaih summa turha finnar. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Mukhlas yang saat ini sedang berada di samping kami, saya ucapkan terima kasih sekali atas sambutan yang diberikan kepada kami, sehingga kami segenap tim dari terapi spesialis saraf telinga bisa hadir di tengah-tengah di aula muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Saudara-saudara santriawan dan santriawati, perlu kami jelaskan bahwa pentingnya suatu pendengaran ini kalau kita tidak mau bersyukur apabila Allah sudah memberikan satu penyakit namanya gangguan pendengaran, sakjane ndak nular Ustaz. Cuma kok iso nulari koncone sakmene kae. Jadi sebetulnya penyakit telinga ini penyakit tidak menular. Karena satu daerah ini paling nanti ada hanya beberapa. Tapi begitu berkumpul di Lirboyo, ternyata jumlahnya luar biasa. Biasanya pengurangan pendengaran ini sedikit demi sedikit, step by step. Jadi tanpa dirasa para santriawan ini bermula mengalami satu hal yang dinamakan, biasanya pengurangan ada yang karena denging, berdengung, gembrebek, gembrubuk, ada yang ngewes, ada yang ngosos. Sumber apapun, sumber bunyi yang masuk dalam pendengaran itu namanya penyakit, namanya tinnitus. Yang mengalami hal seperti ini tidak hanya di santri di Lirboyo saja, di Jombang itu juga banyak sekali, tapi kumpulnya dari seluruh Indonesia. Ini kalau di Amerika terjadi 35 juta rakyat Amerika mengalami hal yang sama. Siapa yang mengalami ada sumber suara denging atau dengung, angkat tangan dulu santriawan. Berapa Ustadz ini? Banyak. 1, 2, 3. Sebetulnya cuma 3, cuma yang lain kok ikut angkat tangan. Ketularan ini. Ya. Jadi ini hati-hati, saya berpesan, hati-hati kalau sudah ada sumber suara berdenging, ini nanti lama-lama akan mengurangi frekuensi pendengaran sedikit demi sedikit. Yang nantinya suara denging ini akan mengubah, menutup sebagian pendengaran panjenengan, sehingga nanti lama-lama akan tidak mendengar sebelah. Dan itu insya Allah pasti, karena ini sudah diteliti dari bahkan ada profesor namanya ahli tinnitus di Amerika. Ini tidak bisa diobati secara langsung. Ini prosesnya memerlukan waktu yang panjang. Bisa mungkin jenengan ini mengalami sakit tinnitusnya 3 tahun, tapi sudah tidak mendengar total sebelah kiri. Misalkan nanti begitu telinga sebelah kiri sudah tidak mendengar secara total, sumber suara ini akan mempengaruhi pendengaran yang sebelah kanan, yang akhirnya lama-lama juga akan berdenging, dan nantinya lama-lama juga akan berkurang, akhirnya kedua-duanya tidak mendengar secara total. Naudzubillah, jangan sampai. Karena apa? Jenengan ini masa depan agama, yang dimana harus banyak menjaga namanya pendengaran ini agar tetap normal. Atau mungkin ada semacam ini Ustadz, macam santri ini duablek terus di sabdo kali Pak Yai, ojo ndablek-ndablek kon gak krungu, rungokno nek oleh ngaji. Karena besut nggak mau ikut ngaji, akhirnya sabdonya berlaku. Akhirnya sing gak krungu siji nulari koncone liyane.
Yang pertama kali membawa sakit denging siapa? Angkat tangan. Pertama kali. Oh ada, itu satu itu. Sumbernya satu. Jujur ini. Dari sekian yang angkat tangan satu, berarti sumbernya cuma satu. Sehingga nular. Kacang hijau. Oh, cucur kacang hijau. Jadi salah satu akhirnya nulari nyanggone kancane. Ndak, ini sakit telinga itu tidak menular. Nanti kalau saya bilang menular, pasti sak godaan gak enek sing gelem kumpul. Ojo kumpul karo Pak Jo kae misalkan. Ndak, jadi sakit telinga itu tidak mendengar itu bukan karena suatu penyakit yang menular. Jadi individu kurang menjaga namanya kesehatan yang bernama telinga. Ini hati-hati, ini para santriawan dan santriawati. Bahkan kalau kita bedah, pendengaran ini luar biasa mahal. Lebih mahal dari segalanya. Lebih baik nasib orang yang tidak melihat daripada nasib orang tidak mendengar. Karena apa? Jenengan kalau sudah tidak mendengar, itu seumpama ada perintah dari belakang. Misalkan Ustadz Mukhlas ini perintah, tukokno kitab apa Sulam Safina, gak kerungu, dibawakan uang 50.000. Pulang-pulang bawa apa kira-kira? Bawa ayam panggang katanya Ustaz. Jadi nasib tunarungu ini insya Allah dimanapun Ustaz belum pernah dibahas dalam sisi agama manapun. Di dalam kitab Al-Quran cuma menyebutkan bahwa setiap penyakit ini ada obatnya. Cuma yang berdenging nanti harus bersabar, itu tidak bisa langsung. Kalau untuk mendengar kembali insya Allah, tapi kalau ada yang berdenging berterus-terus, ada yang sifat denging ini menghapus sebagian atau keseluruhan memori pendengaran, yang nantinya sumber suara ini menjadi tidak jelas dan bisa mengulang kembali. Seumpama mengajari itu kayak bayi dari lahir, kayak anak-anak. Jadi mau diajar kayak anak-anak bayi dari lahir? Mau ndak? Nah, untuk itu jaga kesehatan namanya telinga. Ini kalau di luar negara, ya ampun, Allah itu Maha Rahman Rahim. Begitu mahalnya ternyata pendengaran kita. Orang dikasih uang 5 miliar suruh tidak mendengar, dia pilih lebih baik mendengar daripada menerima uang 5 miliar. Karena apa? Untuk operasinya saja itu masih perlu waktu yang luar biasa panjang. Untuk jaminan mendengar ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Untuk itu kita wajib bersyukur kalau kita masih dikasih pendengaran yang baik, dikasih kesehatan yang baik, dikasih penglihatan yang baik. Alhamdulillah, nggih. Para sahabat santriawan santriawati yang saya hormati, intinya nanti insya Allah kita akan terapi satu persatu, karena ini ada di aula pondok. Nanti khusus yang putri bisa langsung ke belakang dulu, biar nanti tidak ada kesempatan dari santriawan untuk mengintip panjenengan, nggih. Karena tadi ini dikasih satir saja masih ada yang berdiri gini. Mana ya yang paling cantik katanya. Jadi nanti biar lebih terjaga, nanti khusus yang putri bisa langsung ke belakang, nggih, antrian. Karena ini begitu banyaknya. Jadi nanti insya Allah selesainya jam 2 malam. Jam 2 malam, gak ngaji sih ndak apa-apa. Yang penting kok nek kiyaine ngaji iso krungu. Nyuwun mawon barokah Pak Yai mangke, nggih. Biar nanti disambung, saya mohon doa restu kepada semua santriawan santriwati. Nanti sabar antrian, nanti masuk, nanti kita terapi di sini. Nanti sampai kapan? Sampai selesai.
Ini juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau pemilik Doho TV. Ini los tanpa sensor, Ustadz. Jadi sak marine nggak apa-apa. Nah, ini pemilik Doho TV. Salam kepada Pak Wito, barangkali memirsani. Nah, jadi ini nanti langsung untuk yang putri, nggih. Mbak-mbak, ini dari mana saja, Mbak? Dari seluruh Indonesia ya. Nggih, seluruh Indonesia mawon sami. Seluruh Indonesia. Nggih. Jadi nanti untuk ini nanti biar Ustadz Mukhlas menyampaikan sepatah kata, dua kata patah kata yang dimana nanti untuk ke depan ini kalau yang parah, misalkan ada yang parah bener, Ustadz misalkan ada dengungnya sampai 5 tahun sampai menghapus kepada memori pendengaran, ini mohon maaf, ini nanti harus mengulang seperti anak bayi dari lahir. Jadi kalau intinya nggak sabar itu menjadi apa ya, semacam hanya semacam apa, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Padahal yang murni bawaan dari lahir insya Allah masih bisa disembuhkan. Nanti ada beberapa dari pondok yang memang bawaan dari lahir, nanti kita terapi di hadapan panjenengan semua. Juga ada dari masyarakat umum, Mas Deli ya. Masyarakat umum banyak yang mengalami gangguan pendengaran dari lahir. Jadi nanti metodenya sama, tidak ada rahasia, tidak mau memakai kekuatan jin, Ustadz. Kalau kami mau memakai kekuatan jin, kira-kira di Pondok Lirboyo ini sudah hilang, balik ke Jombang. Karena KTP-nya nggak punya KTP Kediri untuk jinnya. Jadi ini murni. Jadi orang sakit pendengaran ini hanya bisa diterapi dengan memfungsikan kembali saraf pendengaran supaya bekerja kembali. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kami lakukan kepada panjenengan semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami akhiri cukup sekian, barangkali nanti ke belakang disampaikan beliau Ustadz Mukhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk para santri dan santriawan mohon bersabar terlebih dahulu. Selepas ini kita akan mengikuti, dan juga untuk Anda pemirsa Doho TV dimanapun saja Anda berada, sepatah dua patah yang akan disampaikan oleh Kang Mukhlas yang tentunya akan memberikan satu motivasi dan semangat tersendiri. Dan sekali lagi bagi Anda dimanapun saat Anda berada, perlu kami sampaikan kembali bahwa pada malam hari ini selepas tadi siang kita mengikuti Mr. Marsudin untuk menerapi, ada sekitar beberapa puluh yang diterapi oleh Mr. Marsudin di Ketanen. Kali ini kita lanjutkan di Ponpes Lirboyo, tepatnya di Aula Muktamar. Iya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Masudin beserta tim, yang kami hormati teman-teman santri baik putra maupun putri, dan juga peserta Pak Masudin jalan-jalan dari warga masyarakat baik putra maupun putri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapat anugerah terindah dari Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat salah satu nikmat agung yang diberikan kepada kita, yaitu yang berupa nikmat bisa mendengar. Nah, ini merupakan wujud, marilah kita niati sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah untuk bisa merawat nikmat agung itu dengan cara ketika terjadi gangguan terhadap pendengaran,
ketika ada kesempatan untuk berobat kita manfaatkan dan kita maksimalkan sebaik mungkin. Untuk itu kepada Bapak Masudin beserta tim, kami mewakili segenap santri Pondok Pesantren Lirboyo dan ngestoaken dawuh dari para pengasuh, terutama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, menyampaikan ucapan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Dari kami tidak bisa membalas apapun kebaikan dari Pak Masudin beserta tim, kecuali dengan doa mudah-mudahan kebaikan dari Pak Masudin pada malam hari ini terhadap sebagian kecil santri Lirboyo ini dibalas oleh Allah lebih dari baik. Tidak hanya sekedar dibalas dengan kebaikan yang setimpal, tapi di atas kebaikan. Lebih dari baik. Perlu diketahui Pak Masudin bahwa jumlah total santri Lirboyo itu ada 13.000 putra maupun putri. Jadi kalau yang datang malam ini sekitar 250, itu memang dalam pengkoordiniran itu kita membatasi, karena kebetulan di Lirboyo itu kegiatan wajibnya itu ada yang pagi, ada yang malam. Nah ini sebagian besar terutama santri putra dan tentunya santri putri kita pilihkan dari santri yang kebetulan wajib belajarnya itu di siang hari. Jadi andaikan kita buka secara umum, nanti ya bisa-bisa Pak Masudin beserta tim dan juga Krundo TV live-nya itu sampai seminggu nanti. Seminggu itu pun mungkin belum tuntas. Bisa-bisa nanti malah yang kita terapi kebalik Pak Masudin nanti. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita melihat di salah satu pelajaran hadis di tingkat aliyah Pondok Putra, tepatnya di kitab Al-Jami'us Shaghir, itu ada satu keterangan bahwa ketika telinga kita berdenging, maka ketahuilah bahwa saat itu Rasulullah, menurut satu keterangan itu, menurut tafsirannya, Rasulullah memandang kita, atau Rasulullah itu sedang memperhatikan kita, atau Rasulullah itu berada di dekat kita, maka dianjurkan untuk bersolawat. Tapi kalau itu ngingnya cuma sekali, tapi kalau ngingnya terus menerus, barusan saya sudah tanya pada Pak Masudin, kalau ngingnya terus menerus berarti itu penyakit. Kalau ngingnya sekali itu berarti adalah anjuran bahwa kita supaya bersolawat, karena Rasulullah saat itu sedang, menurut tafsirannya ada yang mengatakan sedang memandang kita, sedang memperhatikan kita, atau sedang berada di dekat kita, maka dianjurkan untuk bersolawat. Itu kalau ngingnya sekali. Ngingnya sekali. Kalau nging 3 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi terus. Enggak, biasanya kan ada berbeda pemahaman, yang dimana pemahaman khalayak umum kalau telinga berdenging ini, kalau menurut orang Jawa iki arpe onok tonggone sing kate mati, tanda-tanda kematian. Kalau menurut versi agama sudah beda lagi. Kalau nging sholawatnya 3 kali. Kalau ngingnya sampai 1000 kali Ustadz. Itu penyakit mungkin. Oh, penyakit. Jadi Masya Allah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Masudin, bahwa bagi santri dan tentunya juga bapak-bapak dari masyarakat umum, pendengaran itu adalah termasuk salah satu keperluan vital yang sangat penting bagi kita sebagai santri dalam tahap belajar, dan tentunya sampai nanti, karena keterangan-keterangan yang berkaitan dengan keilmuan kita
baik ilmu Quran, hadis, fikih, tasawuf, balaghah, nahwu, shorof dan lain sebagainya, itu yang paling pokok terutama, ya semuanya penting, termasuk yang paling penting adalah pendengaran. Gak bisa mendengar keterangan maka ya sulit. Bahkan di metode periwayatan hadis itu ada imlaan, terus ada qiraatan, terus ada isma'an dan lain sebagainya. Kalau qiraah itu otomatis dari guru seorang rawi hadis itu mendengarkan bacaan dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Tidak nadhran tapi qiraatan. Ada salah satu imam besar, yaitu salah satu sadah di Yaman, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau sejak kecil buta, tapi pendengarannya normal. Tapi walaupun buta, beliau untuk karangan kitabnya itu jauh melebihi dari yang pandangan matanya itu normal. Walaupun secara zahir matanya buta, tapi mata hatinya jauh lebih tajam dari yang mata zahirnya normal. Itu salah satu bukti bahwa pendengaran termasuk hal yang penting yang perlu kita rawat. Kalau misalkan ada gangguan, alhamdulillah ada Pak Masudin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Udin dan juga tim, dan tak lupa kepada sahabat-sahabat dari Ndoho TV, terutama dari direkturnya Pak Wito yang berkenan untuk meliput. Dari kami tidak bisa membalas kebaikan dari Pak Masudin beserta tim dengan apapun. Sebelum Ustaz mengakhiri ini, dalam kitab apapun, baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab di agama yang lain, terutama di dalam anutan kita, pendengaran suatu penyakit namanya tunarungu bawaan dari lahir. Ini belum pernah dalam salah satu kitab manapun mengupas betapa pentingnya pendengaran. Yang kedua, betapa nanti bagaimana pertanggungjawaban manakala anak ini mendapati putranya ini mendapati tunarungu bawaan dari lahir. Juga tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab bagaimana pertanggungjawaban selepas anak tunarungu ini meninggal dunia. Belum pernah Ustaz ya kayaknya. Jadi pada saat anak tunarungu bawaan dari lahir belum pernah mendengar apapun. Begitu meninggal, apa yang dipertanggungjawabkan di alam kubur? Ditanya malaikat pun tidak dengar, enak-enak tidur. Ditanya man robuka, enak-enak tidur Ustaz. Ini kan belum juga pernah dibahas. Belum pernah mendengar lafaz Allah, belum pernah mendengar lafaz-lafaz la ilaha illallah. Tapi begitu mendengar, nah ini pertanggungjawaban apa yang dipertanggungjawabkan dalam dunia, sehingga pada saat mati apa yang akan dipertanggungjawabkan belum ada. Cuma Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, jadi punya bahasa sendiri dalam memuliakan orang yang tidak mendengar sama sekali. Oh, kalau itu bagi teman-teman santri mudah, antisipasinya mudah. Mudahnya gini, karena teman-teman santri itu pernah mendengar cerita namanya Imam Sibaweh. Imam Sibaweh itu adalah salah satu pakar di bidang nahwu, pakarnya sangat pakar. Terus ketika beliau wafat, dan sebelum wafat sudah merencanakan nanti ketika wafat dimasukkan ke liang kubur akan mengajak debat terhadap malaikat mungkar nakir. Kalau ditanya man robbuka, loh si malaikat itu man apa? Man apa? Kalimat man siapa apa man yang lain? Man istifham apa man mausul? Lah, berarti kalau misalkan terjadi pendengarannya berkurang atau tidak mendengar sama sekali, Ustaz. Atau tidak mendengar sama sekali, bagi teman-teman yang pernah mendengar cerita itu mungkin gini,
Loh, sik malaikat, aku ora ndek dosa, soalnya ora tau ngrasani. Kopengku sudah rungon kedien ngono. Terus nanti ada lagi yang dimana mungkin cerdirnya Abu Nawas, barangkali Abu Nawas yang mengalami gangguan pendengaran tidak mendengar sama sekali. Begitu ada pertanggungjawaban pertanyaan, dua malaikat datang, dia cukup kasih tulisan saja, mohon maaf tidak mendengar, jangan ganggu saya tidur saya. Atau gini, teman-teman kan bisa pernah lihat salah satu pelawak Haji Bolot. Wah, itu malah lebih ekstrim lagi. Bisa-bisa malaikatnya itu yang moring-moring. Soalnya pertanyaannya ke utara, jawabannya ke selatan. Kemarin pada saat satu panggung dengan kami waktu Haji Bolot, waktu di acara Trans 7, beliau langsung begitu saya datang, beliau menolak untuk diobati. Karena apa? Kalau mendengar dia tidak dapat kontrak, untuk tidak dapat duit. Memang itu adalah profesinya Haji Bolot. Sebetulnya normal, cuma dibuat tidak normal. Nah, itu lain lagi. Nanti barangkali Haji Bolot meninggal, dia mau lawakan sama malaikat, biar hancur dengan sendirinya, tidak masalah. Jadi Haji Bolot itu normal. Nah, normal sekali. Jadi memang dia lagi profesi cari duit. Kalau dia tidak main seperti itu, dia tidak akan bisa menafkahi keluarga, katanya seperti itu. Oke, Ustaz. Sekali lagi mewakili segenap santri dan juga ngestoaken dawuh dari pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah kepada Bapak Masudin beserta tim. Dari kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan doa, mudah-mudahan amal kebaikan Pak Masudin ini senantiasa menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal jariah, Pak. Penting. Dan juga mohon doa restu. Iya. Dan juga kami mohon doa restu. Kami mewakili, insya Allah kami bulan Mei ada undangan ke 5 negara, ke Australia, Kanada, Vancouver, Belanda, dan New York, dan insya Allah akan masuk dalam Guinness Book of Record. Amin. Alhamdulillah. Ajib. Kata teman-teman sebentar lagi bulan Mei tanggal 24 itu ajib. Tidak ajaib. Ajib. Oh, ajaib. Juga ajaib. Oh, ajaib ya. Mudah-mudahan kebaikan Pak Masudin di Pondok Pesantren Lirboyo ini menjadi amal soleh, amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada Pak Masudin. Walaupun mungkin kalau Pak Masudin sudah nun sewu, maaf, kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, pahalanya itu, pahala kebaikannya ini masih terus mengalir. Tapi ya mudah-mudahan masih 50 tahun lagi lah nanti. Informasi bocoran dari langit katanya masih lama. Alhamdulillah. Pentingnya menjadi amal jariah begini, Pak Masudin. Teman-teman santri seperti yang tadi sudah jenengan singgung, ini adalah kader-kader dai yang nanti akan pulang ke rumah. Kalau misalkan hari ini mereka ini adalah kebetulan terganggu pendengarannya, tapi berkat lantaran bantuan Pak Masudin sehingga pendengarannya bisa normal, kemudian mendapat pencerahan dari kiai, pengajian dari kiai, kemudian bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan, kemudian waktunya pulang dari pendengaran yang normal lantaran bantuan Pak Masudin, terus kemudian bisa disalurkan ke masyarakat atau bahkan mungkin punya santrinya bisa mendapatkan pelajaran dari santri yang sekarang di Lirboyo, kemudian santrinya punya santri lagi, maka pahalanya akan terus mengalir pada Masudin. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Masudin. Selanjutnya kami mewakili segenap santri Lirboyo menyampaikan permohonan maaf pada Pak Masudin dan juga tim apabila penyambutan kami tidak sesuai atas kebaikan Pak Masudin yang Masya Allah begitu luar biasa kepada teman-teman santri. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan amanah Rasulullah malam ini. Bukan sunnah Rasul. Menjalankan amanat dari Rasulullah, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang kelak Pak Masudin dipandang oleh Rasulullah karena membantu santri.
Amin. Dan juga membantu masyarakat umum. Amin. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.